ya, dan aku juga ada otot gitu. Ini otot nih teman-teman tuh. Nah, bisa gerak-gerak tuh, dapatnya dari yoga, bukan dapat dari nge-gym gitu. Hai semuanya, selamat datang di Ima Vandam Channel. So teman-teman, aku lagi merajut untuk ya buat baju yang kemarin sudah selesai nih hasilnya. Sangat nyaman dipakai, jadi ini kayak vest jumper yang enggak ada lengan, jadi aku bisa pakai baju lengan panjang tipis, kemudian bisa pakai ini luarnya, jadi bisa dipakai untuk musim gugur dan musim semi kayak gitu. Anyway teman-teman, sudah lama sekali aku nggak update video tentang aktivitas olahraga aku, yaitu beryoga ya salah satunya. Jadi aku akan share dengan kalian rutinitas olahraga aku sehari-hari, terutama yoga ya. Jadi kali ini aku akan share dari awal ya, aku pemanasan hingga pos-pos yang biasa aku lakukan setiap hari dimanapun aku berada, baik aku lagi di luar negeri, aku lagi liburan, aku selalu beryoga. Dan itulah enaknya yoga karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nggak kayak gym, kalau kita nggak pergi ke gym, kita kan nggak bisa nge-gym di rumah juga kita butuh alatnya. Sementara kalau kita liburan kan kita nggak bisa bawa alatnya. Sementara kalau yoga cukup bawa mat, ataupun nggak pakai mat pun ya, di rumput pun jadi gitu. Dan bagusnya yoga ini menjaga apa ya, ini berotot walaupun yoga nih, apa ya, membuat badan kita itu terlihat firm itu kenceng ya, jadi agak berbentuk lah ya. Jadi ya seperti kalian lihat, aku kalau pakai baju kayak gini terlihat bahu aku tuh seksi gitu ya, dan aku juga ada otot gitu. Ini otot nih teman-teman tuh. Nah, bisa gerak-gerak tuh, dapatnya dari yoga, bukan dapat dari nge-gym gitu. Karena awalnya aku tuh pengen nge-gym dan aku pengen gedein pantat gitu, biar pantatnya makin bulat. Tetapi untuk membesarkan pantat atau bagian-bagian otot lainnya itu kita harus nambah timbangan. Sementara itu sangat susah bagi aku karena aku orangnya, memang aku kalau makan kayak makan malam itu pasti porsinya besar, tetapi that's it. Aku nggak ngemil, aku males makan orangnya, jadi aku susah untuk jadi gemuk gitu, aku susah karena aku orangnya nggak suka ngemil gitu, nggak suka makan. So akhirnya kemarin aku liburan itu aku dapat 52 apa 54, aku balik dari liburan bulan Maret kemarin. So aku udah happy nih, aku pikir nah bagus nih, udah dapet nih gemuknya gitu, tinggal dibentuk nanti kan gitu. Ternyata setelah aku di sini dengan aktivitas aku yang padat, jadi teman-teman, kalau kita itu mau nurunin berat badan, bukan cuma olahraga yang penting, tetapi kegiatan kalian sehari-hari. Seperti aku setiap hari kan aku mondar-mandir, nyiram bunga, nanam bunga, ya kan, merunduk, ngangkat air kayak gitu-gitu. Semua gerakan kalian sehari-hari itu sangat penting karena dengan banyak gerak pencernaan itu bagus, kemudian akan mengkontrol kalori juga ya. Kita habis makan, kita banyak gerak, kalori juga kepake gitu, jadi energi. Sementara kalau kalian kurang gerak, walaupun kalian olahraga,
untuk nurunin berat badan itu susah gitu. Mamanya makan sambil nonton TV, habis makan Doritos satu plastik gitu itu 800 kalorinya, terus kalian habisin, terus olahraganya cuman 1 jam, nggak cukup. Jadi kita tuh harus aktif sehari-hari, kita itu kegiatan tuh harus aktif, banyak gerak, itu yang nomor 1. Kedua baru olahraga. Nah, makan ini sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. Kalian itu targetnya mau gimana, seberapa. Dan ya aku sekarang udah 46 kilo lagi. Mungkin kalau di video kadang aku kelihatan lebar itu karena kameranya dekat, cereng gitu kan, kelihatan lebar. Kalau dari jauh kelihatan kecil kayak gitu. But aku sekarang 46 kilo. So aku juga berpikir kalau kita itu nge-gym ya, suami aku kan nge-gym. Jadi suami aku dapat bahunya gede, sama sininya tuh gede banget. Ketika kita liburan 2 bulan kita kan nggak nge-gym ya, kadang sih kalau pas dapet hotelnya yang ada gym, tetapi kan kita nggak di situ sampai 1 minggu, paling kita 3 hari atau 4 hari pindah hotel lagi. Jadi memang kurang nge-gym, dan otot yang udah dibentuk oleh gerakan angkat beban, ketika nggak dilakukan lagi latihan itu, ototnya turun. Jadi pantat pun sama, ketika pantat orang itu wih montok nih dapat olahraga tuh ya, terus 2 bulan umpamanya nggak olahraga, pantatnya jadi jelek, turun. Jadi tadinya kan kayak bulat-bulat gitu, kayak apel gitu ya, terus dia agak kayak apa ya, kayak lembek gitu. Jadi harus olahraga lagi. Nah di sini kenapa aku akhirnya ya sudahlah, aku nggak gedein pantat, aku olahraga yang bisa aku lakuin setiap hari dimanapun aku berada, yang penting badan aku kenceng gitu aja, dan lumayan lah tuh bisa bergerak. Yang ini sih lebih ini ya, lebih kelihatan gitu. Dan oke deh teman-teman, jadi berikut adalah olahraga aku, yoga ya, setiap hari rutinitas aku seperti video berikut ini. Dan kalian yang ingin belajar yoga di rumah sendiri, aku sudah ada videonya, aku nanti share lagi linknya di box deskripsi, kalian cek box deskripsinya. Dan aku dulu bener-bener belajar yoga tuh sendiri di rumah. Memang aku belajar dari suami aku 12 pos, setelah itu aku lanjutin pakai buka-buka buku yoga dan nonton YouTube, dan semua gerakan yang ada di video entar lagi aku putar ini, itu semuanya aku pelajari sendiri. Dan aku itu ikut yoga kelas di India tahun 2016. Jadi setelah 1 tahun aku yoga sendiri, baru aku ikut yoga kelas di India. Dan itu aku udah bisa gitu, udah banyak pose yang aku bisa. Jadi aku pas ke yoga kelas di India itu memperdalam aja gerakan-gerakan yang lebih bagus, yang lebih benar gitu. Tapi sebenarnya aku udah bisa semua gitu gerakan-gerakannya, terus aku tuh nggak pernah jatuh sampai terluka dan lain sebagainya. But anyway, split aku belum balik seperti tahun lalu. Sejak balik dari liburan, split aku tuh masih sedikit gitu, nggak lurus-lurus banget. Tapi begitulah teman-teman, kenapa kita harus melatih tubuh kita supaya selalu tubuh kita itu lentur, karena kelenturan tubuh seseorang itu menentukan imun sistem kita. Jadi makin lentur tubuh seseorang itu makin sehat badan orang tersebut gitu. Dan baiklah teman-teman, silahkan tonton video yoga aku ya. So teman-teman, berikut adalah gerakan awal yang biasa aku lakukan sebelum memulai pos-pos yang lebih ekstrim. Jadi ini sangat penting sekali pemanasan ya. Mungkin kita selalu seringnya itu menganggap gerakan-gerakan seperti ini, memutar kepala ini, hal-hal yang sangat kecil, tetapi ini manfaatnya sangat besar. Kepala orang itu seberat 4-8 kilo tergantung besarnya, dan leher kita tuh kecil. Jadi kalau kita tidak melatih otot leher setiap hari,
kita akan sering dapet sakit leher kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi pertama-tama aku biasa melakukan gerakan seperti ini ya, itu semuanya pembukaan otot-otot saja, otot leher, otot bahu, otot dada, otot lengan, otot pergelangan, segalanya aku buka dulu, aku lemesin dulu, baru nanti aku akan lanjut dengan pos-pos yang lebih ekstrim. Nah, untuk gerakan ini semua pasti bisa ngikut ya, yang belum pernah yoga pun. Ini olahraga kelihatan bener-bener gampang sekali dan bener-bener gampang memang. Dan mungkin kalian akan berpikir halah gitu aja untuk apa, tetapi percayalah teman-teman, gerakan awal pemanasan ini sangat-sangat penting. Karena umpamanya kita cuma melakukan gerakan awal ini ya, pemanasan ini, untuk beraktivitas sehari-hari itu badan langsung jadi lebih enteng, lebih segar, lebih ringan. Kenapa? Karena peredaran darah itu lebih lancar dalam tubuh kita. Nah, aku di sini memang lebih banyak melakukan gerakan memutar pergelangan tangan, karena tangan aku pernah patah dulu banget 2013, dan sejak aku melakukan yoga, pergelangan tangan aku yang patah sudah tidak pernah sakit lagi, walaupun aku melakukan pose-pose seperti headstand atau crow pose, handstand kayak gitu, yang melakukannya dengan menyangga berat badan tubuh pada pergelangan tangan gitu, juga ikut nyangga. Itu aku sudah tidak merasa sakit sama sekali dengan melakukan gerakan-gerakan awal ini teman-teman ya. Silahkan kalian yang awal, yang belum pernah beryoga, klik link yang ada di deskripsi, itu aku lengkap dulu, aku sudah pernah bikin videonya yoga untuk pemula dari bener-bener awal pemula banget. Jadi bener-bener dari pengalaman aku pribadi, bagaimana aku beryoga sendiri di rumah, belajar sendiri, tetapi aku tidak pernah mengalami cedera, tidak pernah jatuh. Pokoknya bener-bener aku belajar dari nol sendiri ya. Pastinya ada suami aku juga yang ngajarin aku 12 pos. Nah, kalian yang mau tahu 12 pos yang aku maksud, kalian juga silahkan klik link ada di box deskripsi. Jadi bagi kalian yang ingin olahraga sendiri di rumah, kemudian kalian berandai-andai nanti setelah kalian melihat video seluruhnya, kalian lihat, oh aku bisa gini, aku bisa gitu, nanti kalian akan berkata dalam hati, andainya aku bisa kayak gitu, aku nggak mungkin dah bisa gitu. Kalau aku bisa, kalian pasti bisa, percaya, kalian pasti bisa. Karena aku dulu juga ngelihat orang lain, pasti aku juga berkata dalam hati, ya mana mungkin aku bisa. Nah, faktanya sekarang aku sudah bisa. Dan ya di sini kalian akan lihat aku melakukan gerakan mencium lutut ya, seperti ini, forward fold. Dan ini awalnya aku dulu cuman sampai di sini, nggak bisa nyium lutut. Sekarang aku tuh udah bisa gitu. Jadi tips untuk mencium lutut ini juga aku sudah share videonya, tutorialnya, caranya bagaimana, dan tanpa menyakiti diri sendiri. Satu hal, kalian harus hormati tubuh kalian, jangan paksa, jangan sakiti. Belajar yoga ataupun olahraga lainnya itu lakukan sesuai dengan kemampuan tubuh kalian, itu yang paling penting. Oke, kalau kalian rutin, itu kuncinya pokoknya rutin. Kalau kalian rutin melakukan olahraga apa aja, nanti lama-lama kalian akan bisa semua pose yang kalian pikir kalian gak akan pernah bisa. Akhirnya kalian pasti akan bisa, karena ini yang terjadi padaku. Aku tiap hari beryoga dan akhirnya tanpa disangka, banyak sekali adaptasi tubuh. Setelah kita latih setiap hari, lama-lama tubuh kita makin kuat, dan akhirnya pos-pos yang dulunya kita nggak bisa, tiba-tiba kita bisa gitu. Tetapi harus sabar, karena tiap orang itu berbeda ya. Ada orang yang cepat bisa, ada orang yang butuh beberapa tahun baru bisa kayak headstand. Aku tuh cuman butuh 1 minggu bisa headstand, tetapi split sampai 2 tahun begitu. Pokoknya ya yang penting itu kita harus
rutin setiap hari olahraga, apapun olahraganya. Kalau dijadiin rutinitas sehari-hari, maka kita akan sehat setiap hari, dan itu yang penting. Dan selanjutnya silahkan kalau kalian mau ngikut gerakan-gerakanku, silahkan kalian ikut. Tetapi bagian-bagian yang sekiranya terlalu sulit diikuti, di skip aja, ikuti yang bisa kalian ikuti seperti itu. Atau kalian tonton saja untuk memberi inspirasi pada diri kalian bahwa satu hari kalian pasti bisa olahraga seperti yang kalian tonton ini. Baiklah teman-teman, terima kasih dan semoga bermanfaat ya.